Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora ya. Oke, aduh energinya besar sekali ya kawan-kawan. Kali ini Aurora mau membacakan readingan tentang karmik. Kira-kira sebesar apa sih gangguannya dan pengaruhnya kepada kehidupanmu di bulan Mei ini ya, karmik. Ini energi ini bisa jadi energi kamu atau juga bukan ya, tapi nggak ada salahnya untuk menyimak, barangkali ada pelajaran hidup yang harus bisa kita pakai pelajaran. Dan kalau memang ini benar, readingan ini adalah energi kamu, energi karmik yang saat ini melingkupi kehidupanmu, ya aku harap dijadiin aja kewaspadaan supaya nggak sampai kejerat energi karmik yang akan direncanakan ya, seperti itu. Dan sekali lagi jangan sampai mendendam kalau kita misalnya melihat readingan karmik di sini yang kena batu atau apapun ya. Oke, di sini hawa-hawa aura kecium energi-energi negatif astral black magic ya, atau juga gangguan-gangguan dari mungkin entitas dimensi lain diakibatkan kamu yang terlalu bersedih, atau juga memang ada yang terkena siklus pertumbalan, atau bisa jadi juga ada yang terkena jeratan sihir. Kentang sekali ya Aurora rasain, energinya cukup berat. So kita lihat dulu energinya karmik di bulan karmik ini seperti apa di bulan Mei 2024 ini seperti apa karmik ya. Nah ini kan insya Allah masih belum terjadi ya, jadi kalau misalnya ada yang negatif itu kan bisa dilakukan pencegahan, banyak-banyak berdoa, dengan sedekah, dengan kontemplasi, dengan berekspektasi kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi energi-energi karmik yang sangat toksik ini ya. Ada beberapa energi loh untuk karmik. Oke, aku akan melihat ya, langsung mereading aja. Di sini energi karmik terbaca ada Two of Wands. Yang artinya di sini aku lihat kamu yang saat ini sepertinya sedang bangkit untuk menghadapi apapun cobaan atau ujian atau siklus apapun yang ingin diberikan karmik kepadamu. Dan aku lihat di sini ada karmik yang berusaha untuk menancapkan kembali sengatan-sengatannya ya. Gerakan-gerakannya misalnya supaya kamu berhutang lagi, atau kamu supaya nangis lagi, supaya kamu bersedih lagi, atau kalau ini siklusnya pelakor supaya dia menang lagi dari kamu, mengganggu kehidupanmu, kayak gitu. Di sini aku juga melihat ada energi karmik yang sudah mulai terbuka untuk meminta maaf kepadamu juga. Jadi kira-kira energinya yang mana? Ya, jadi di sini pergerakan karmik ada berbagai macam. Ya, sekali lagi kalau ini energi kamu, ya yang baik aminin, yang negatif diupayakan. Jadi ini secara umum ya, nggak semua orang terkena sihir juga, nggak semua orang terkena energi toksik yang melalui kayak ditumbalkan juga. Jadi lihat situasinya. Lihat keadaan aja. Ini untuk energi yang pertama ya. Sedangkan untuk yang kedua aku melihat ada Six of Spades yang artinya stop, sudah. Di sini ada karmik udah kapok, udah. Aku nggak akan ganggu kehidupanmu lagi kok, divine feminine. Aku nggak akan mengganggu kehidupanmu lagi kok, maskulin. Udah maskulin yang selingkuh kamu kembali aja ke pasanganmu, atau kamu cari yang lain aja deh, jangan kesini. Aku juga lihat udahlah Mbak divine feminine, tolong maafin aku. Jangan lagi kamu marah atau dendam padaku. Aku sudah cukup kena karma ujian nih. Aku stop, hukuman dari Tuhan udah cukup aja. Cukupin aja, sakit banget. Ini tuh energi yang kedua di karmik itu, ada yang teriak seperti itu ya. Aku melihat di sini ada dari kamunya yang masih belum bisa melupakan atau merasakan ketenangan ya akibat efek yang dilakukan oleh karmik kepadamu di siklus yang lalu, di kemarin-kemarin. Mungkin ini ada yang dihianati istri atau suami, atau ditikung oleh kawan sahabat ya. Intinya di lingkungan pekerjaan juga, karena ini mengganggu siklus keuanganmu, keretakan rumah tanggamu, yang menjadikan kamu sempat akhirnya terpontang-panting untuk bisa mengangkat kembali derajatmu, keuanganmu, rezekimu. Ini aku melihat ada dari kamu, divine feminine, yang masih belum bisa melupakan sakit hati, bahkan ada yang bisa memaafkan. Yang akibatnya di sini ada sebagian dari Anda mungkin yang cuma sakit hati gitu ya. Ini kayak nggak berefek ke Anda karena memang ya namanya sakit hati belum tentu nggak maafin, tapi kan trauma masih ada. Tapi kalau untuk yang belum maafkan, pada akhirnya di sini juga akan sedikit merugikanmu ya, karena aku melihat ada energi karmik yang akhirnya tetap bisa menggerogoti kehidupanmu, yaitu berupa pemborosan di dalam bidang keuangan. Mungkin Anda yang sakit, atau Anda yang tiba-tiba sepedanya rusak, atau ada aja kendala di dalam siklus rezeki ya. Kalau bisa coba dihilangkan, karena biasanya kalau kayak gini nih yang manfaatin udah kubu kiri ya guys.
karena terdeteksi untuk kamu yang masih dendam kesumat itu ada cawan hitam di tubuhmu, di sekitarmu, sehingga membuat energi-energi astral yang nggak tahu menahu tentang siklus kalian itu merasa bahwa cawan hitam itu tempat mereka gitu, dan mereka akan hinggap di situ yang tanpa sadar akan membuat kamu sebagai sumber makanannya, kan darah, tulang, otot itu ya, yang dimana mereka dengan polosnya ya mengganggu kehidupan kalian, karena otomatis kalau kalian masih terbebani dengan marah, pendendaman yang luar biasa, itu cawan energi hitamnya akan ada di tubuhmu atau di sekitarmu kalau untuk Anda yang sudah bisa afirmasi positif. Nah, cawan hitam ini biasanya akan ditempati oleh energi-energi astral yang juga toksik dan juga negatif, karena memang tempatnya mereka di situ, tanpa sadar nanti mengganggu kehidupanmu. Jadi kalau bisa hilangin aja dendam. Kalau untuk sakit hati, Aurora pasrahkan kepada kalian ya, karena kalian yang tahu seberapa besar kalian pernah disakiti oleh orang-orang yang pernah mengganggu kehidupanmu. Atau juga mereka pasti akan kena karmanya. Ya, seperti itu. Aku melihat di sini ya kan ada kartu strike, artinya ada kubu kiri yang bergerak lancar menuju ke arahmu ya, divine feminin maskulin. Hati-hati yang bagi kalian masih mendendam. Jadi lupakan dendam itu. Karena di sini aku melihat juga selain ada pergerakan energi negatif dari karmik yang ingin memanfaatkan situasimu kembali atau merebut kayak ranah rezekimu, kesempatanmu, atau mungkin yang iri ngelihat kamu, aku juga melihat di sini ada energi kubu kiri astral yang akhirnya mendompleng orang-orang ini untuk semakin mengganggu kehidupanmu tatkala kamu tercium punya energi hitam yang berupa dendam kesumat, kemarahan, apalagi pikiran-pikiran yang mungkin toksik ke orang lain, kayak awas ya nanti kamu aku balas, awas ya aku nggak akan gini-gini, pokoknya ngancem lah ibaratnya. Itu kalau bisa dihindarin aja ya untuk Anda orang-orang baik, supaya Anda tidak ada cawan hitamnya. Nah, dengan Anda kelegowoan dengan apa yang pernah dilakukan mereka kepadamu, semoga di sini cawan hitam berubah menjadi bersih putih, sehingga kalau bersih putih bercahaya yang datang malah keberkahan dan juga rezeki, karena kan itu energi malaikat ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kayaknya sedikit sekali ya pembicaraan tentang karmik ini. Nanti ini kartu pamungkasnya terbalik ya guys. Aku melihat ada tuh Oswald. Aku lihat dia tertatih-tatih ya untuk berusaha untuk menggodamu lagi. Ini kalau aku lihat kayaknya karmik ini adalah tipe-tipe yang pernah menyakiti hati suami atau hati istri, hati mertua, atau juga hati dari orang-orang yang pernah dikhianati cintanya. Kalau untuk siklus pertemanan nih kayaknya karmik yang pernah menusukmu dari belakang, hanya memanfaatkanmu untuk pertemanan, bukan yang kadang tulus, tapi untuk sebuah tujuan tertentu yang nguntungin mereka aja, yang kadang merugikanmu. Aku melihat di sini langkahnya tertatih-tatih berusaha menuju kepadamu lagi, sambil siapa tahu kamu memaafkan, ya ingin minta maaf, dan karena dia udah merasa berat banget bebannya saat ini, kayak dia tahu kalau ini karma yang dari kamu dan dari orang-orang sekitar yang pernah dia sesali ya, yang pernah dia sakiti, kemudian sekarang dia sesali. Karena di sini aku melihat juga ada energi karmik yang pada akhirnya untuk tipe-tipe orang yang berusaha minta maaf ini kayak berusaha untuk tobat ya, untuk benar-benar memberitahukan kepadamu bahwa dia sudah baik kok, dia nggak toksik lagi seperti dulu, walaupun masih ada jeratan-jeratan karma, tapi dia nggak akan mengulangi lagi. Nah, ini terserah Anda sekali lagi. Kalau aku lihat ini ada kartu judgment, yang dimana Anda masih menginginkan keadilan ya, Anda masih belum puas, masih belum cukup. Anda merasa bahwa karmik masih belum cukup untuk mendapatkan atau membayar mengganti rugi atas sakit hati yang pernah kamu rasakan. Memang di sini aku lihat pergerakan karmiknya di sini lebih ke arah sihir ya, dimana Aurora mendapatkan ilmu secara khusus itu sangat amazing, dimana ternyata sihir bergibah, menggosip, memfitnah ya, misalnya kayak misalnya kamu lagi nggak ngapa-ngapain, dia itu ngerti nggak sih, dia itu jelek loh, dia itu sebenarnya miskin, dia itu orangnya yang kayak gini, pantesan dicampakin. Misalnya ada orang yang menggibah kamu, itu ternyata tanpa sadar orang itu juga mengirim sihir astral kepadamu loh guys, ternyata. Karena kan namanya fitnahan, gibahan mereka itu juga nanti akan disampaikan energinya ke tubuh kamu juga melalui media kubu kiri. Jadi kubu kiri ini memang ada yang sebagian bertugas untuk mengawal orang-orang toksik supaya ketoksikannya berhasil untuk dijadikan teman-teman mereka nanti mungkin setelah mati atau gimana, aku nggak tahu. Ya, jadi tanpa sadar mereka itu juga pernah melakukan sihir kepadamu melalui hujatan-hujatan toksik, gibah, dan juga fitnah. Dan di sini aku melihat mereka berusaha untuk keluar dari sifat itu, siklus itu, toksik itu, dan teringat kamu yang tiba-tiba kayak, ya ampun kenapa ya dulu aku ngelakuin ini kepada dia, padahal dia baik loh, padahal dia
jadi teman itu bagus loh, padahal dia adalah pasangan yang ideal. Aduh, padahal mertuaku tuh juga orang yang baik, kenapa dulu aku kayak gini, atau kenapa ya aku dulu nurut sama sekitarku yang harus aku melepaskan orang yang kucintai ini, padahal saat itu dia tulus. Jadi di sini ada karmik yang berupa orang-orang yang pernah menyakitimu sekarang mempunyai beban tersendiri di dalam mental, yang akhirnya sadar kenapa dia melakukan ini dan itu seperti itu kepada kamu. Jadi kalau aku lihat ada yang memang stop ya Tuhan, aku udah kapok, aku udah nggak akan nyakitin dia lagi, aku nggak akan berbuat jahat lagi. Ada yang sebagian karmik ingin bertobat, namun juga ada sebagian karmik yang masih berusaha toksik. Ini berasal dari arah kubu kiri ya. Nah, kalau berasal dari arah kubu kiri ini biasanya dia hanya ingin kamu supaya tidak redam emosi. Jadi di sini aku sarankan untuk Anda yang tiba-tiba teremosi lagi nih, keingatan orang-orang yang pernah nyakitin atau siklus yang buat kamu menderita, cepat-cepat afirmasi energi positif. Cepat, kalau Anda muslim gelar sajadah ya, mungkin Anda berdoa, Anda berwudu, Anda membaca murotal, sholawatan untuk Sang Pencipta. Untuk Anda yang non-muslim, Anda bisa memuji-muji Sang Pencipta kayak, ya Tuhan ampuni dosaku, kuatkan aku menjalani ini, semoga nggak mendendam, sembuhkan lukaku. Kemudian untuk Anda yang membutuhkan bisa doping dengan meditasi penyembuhan luka batin atau meditasi yoga jiwa, meditasi cahaya yang Aurora ajarkan seperti biasanya yang ada di live pertama dan kedua. Simak himbauan-himbauannya ya, itu benar-benar banyak sekali yang ngerasain manfaat supaya sekaligus bisa memagari diri Anda. Jadi itu progres ya, meditasi Aurora, yoga jiwa, penyembuhan luka batin ya di Aurora itu sudah progres gimana caranya Anda berzikir, mengingat nama Sang Pencipta, mengingat nama Allah, supaya nama Tuhan ini selalu ada di denyut nadimu, itu dengan secara otomatis sekaligus memutus siklus kutuk karma leluhur dan juga sekaligus mengembalikan jiwa sejatimu kepada dirimu sehingga engkau tidak termanipulatif. Karena kadang jiwa kita itu ada yang hilang sebagian dikarenakan kita sering melamun atau sakit hati, sehingga ada yang menangkap ya guys ya, menangkap kemudian untuk dimanfaatkan untuk siklus kalian ini dijerat. Itu ada banyak sekali, banyak yang kehilangan jati diri ya, teman-teman kita yang ada di Nusantara ini khususnya, sehingga hidupnya banyak yang tersangkut paut oleh siklus leluhur, di mana siklus leluhur itu adalah sebuah siklus yang juga menggoda para nenek moyang kita dulu, kerajaan dulu, sehingga banyak yang hancur karena siklus pihak ketiga, bisa wanita, bisa pengkhianat, kayak gitu ya. Untuk readingan kartu pertama, kartu terakhir, maaf ya, karena energinya, auranya besar banget. Karmik ini banyak yang menangis ya, aku lihat di bulan Mei ini banyak karmik yang jatuh menangis, alias yang tadinya hidupnya enak-enak aja tiba-tiba dia mengalami guncangan yang sungguh dahsyat luar biasa, di mana permainan mereka akhirnya benar-benar jatuh. Memang ada sebagian yang nggak kembali ke mereka karena ada yang bertobat, tapi ada yang sebagian di masa pertobatan ini benar-benar mengalami kepayahan, pelin-pelan luar biasa, pokoknya intinya berbanding terbalik dengan kamu lah. Nah disinilah berhati-hati ya, jangan sampai kamunya yang sudah mulai berhasil move on, berhasil sudah melupakan semua, tiba-tiba kamu ikut terjerat kembali ya, tersaut kembali dengan tiba-tiba misalnya nih diganggu oleh kubu kiri. Cara kubu kiri mempengaruhi kamu supaya kamu teringat siklus yang lalu, supaya kamu mendam. Itu contohnya seperti apa? Tiba-tiba aja kamu tidur, kemudian kamu mimpi tiba-tiba kayak dikejar-kejar oleh orang-orang yang pernah nyakitin kamu, atau kamu dikejar-kejar oleh setan yang mengingatkan kamu di sebuah peristiwa di mana waktu itu kamu pernah dizolimi atau dijahatin oleh seseorang yang membuat kamu jadi mendendam kesumat, kemudian khawatir. Apalagi bahkan di sini ada kubu kiri yang mengharapkan supaya kamu defend feminin, orang-orang baik itu sampai ikut membalas melalui kubu astral. Nah itu jangan sampai dilakukan, karena nanti yang terjadi takutnya siklusnya terbalik, di mana yang seharusnya karma itu harus penebusan dijalani oleh orang-orang toksik, orang-orang karmik yang pernah nyakitin kamu, takutnya nanti akan berbalik arah ke kamu lagi. Karena Anda ya, untuk defend feminin maskulin yang aku reading di sini, Anda itu adalah light worker atau pasukan cahaya, alias manusia-manusia super yang sudah dipersiapkan oleh Sang Pencipta, itu sperm Aurora, untuk membantu keseimbangan jagat ya, jagat Nusantara, dimana kalau kalian tetap baik, tetap empat, kemudian kalian akhirnya mengerti bahwa di dalam dirimu ada energi maskulin, energi ketegasan, energi yang membuat hidup kamu bisa maju, bisa kamu tegas, bisa waspada, itu akan benar-benar membuat
kemajuan di perekonomian negara kita, dan itu bisa membuat Nusantara bangkit lagi. Nah, ini kubu kiri paham banget dengan masalah itu. Makanya orang-orang baik ini ingin dihancurkan kembali supaya mendendam, supaya karmik-karmik ini nggak takut untuk melakukan aksi. Itu maksudnya. Jadi kalau bisa jangan kepancing ya, kurang lebihnya seperti itu. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata yang salah ya. Semoga karmik ini bukan karmik untuk kamu ya, dan kalaupun misalnya ini memang karmik yang ingin diujikan ke Anda, semoga dengan melalui readingan ini Anda bisa mengambil langkah yang baik dan semoga bermanfaat melakukan pencegahan-pencegahannya. Sekali lagi, ini bukan untuk mendendam, bukan untuk mengingat masa lalu yang buruk, tapi supaya Anda tahu, oh ini loh energiku kalau sampai aku nurutin karmik lagi. Itu maksud Aurora ya, sesuai intuisi. Aurora bernafas sebentar ya, karena berat banget nih. Aku tutup energi karmik, udah selesai. Semoga Anda yang mendengar readingan ini mendapatkan hikmah dan pelajarannya. Sekian dulu. Salam damai, salam persatuan, salam santun. Assalamualaikum. Om Swastiastu, salam rahayu selalu untuk Anda orang-orang baik. Assalamualaikum. Bye-bye.